waktunya sudah menunjukkan pukul 2:05. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Oke. Oke. Masih semangat ya walaupun udah siang. Semangat, Bu. Oke. Tarik, Guys. Semongko. Oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, di pertemuan sebelumnya kalian sudah melaksanakan ulangan harian bab sistem gerak dan sistem sirkulasi. Gimana hasilnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Ibu sudah lihat secara keseluruhan nilai kalian sudah bagus-bagus. Ibu sangat mengapresiasi, artinya kalian bersemangat dan bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Ibu ingin mengingatkan juga untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada, walaupun di berita sudah ada tentang vaksin yang akan turun ke Indonesia, namun ketiga vaksin itu yaitu Sinopharm, Sinovac dan CanSino ini belum semuanya selesai uji tahap klinis 3, artinya belum efektif untuk digunakan, belum efektif secara sempurna untuk digunakan sebagai vaksin. Gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem pencernaan. Sebentar. Sudah kelihatan layarnya? Sudah, Bu. Oke, sebentar. Baik, hari ini kita akan melanjutkan mengenai sistem pencernaan, yaitu mengenai makanan dan zat makanan. Oke, definisi makanan ini menurut WHO berarti makanan semua substansi yang diperlukan oleh tubuh kecuali air dan obat-obatan dan substansi-substansi yang digunakan untuk pengobatan. Jadi makanan ini sangat diperlukan oleh manusia ataupun tubuh kita untuk mendapatkan energi sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal dan tentunya dalam keadaan yang sehat. Oke. Next, untuk syarat makanan yang baik ini yang pertama ada makanan dapat dicerna dengan mudah. Beberapa makanan perlu melalui proses pematangan, misalnya digoreng ataupun direbus untuk mudah dikunyah ataupun dicerna oleh mulut kita. Misalnya ada daging, kemudian ada ikan. Yang kedua ini higienis ataupun bersih. Tentunya makanan yang kita makan harus terhindar dari berbagai mikroorganisme maupun parasit yang dapat menimbulkan penyakit bagi tubuh kita. Sehingga pada saat kalian membeli makanan, tentunya kalian memilih dulu tempat penjualan makanan yang bersih atau higienis. Yang ketiga, kalori yang cukup. Makanan ini mengandung kalori yang cukup untuk kebutuhan tubuh. Kemudian yang keempat, gizi dan nutrisi yang baik. Makanan mengandung gizi atau nutrisi dalam jumlah yang cukup, yaitu zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Contohnya ada karbohidrat, protein, lemak atau lipid, kemudian vitamin, air, dan garam mineral. Oke. Mengapa manusia perlu makan? Ada yang bisa tahu? Saya, Bu, dan Chandra, Bu. Saya, Bu. Ayo satu-satu dulu. Siapa? Chandra. Apa dulu? Apa dulu, Bu? Bu. Ya, Deni Chandra silakan.
Makanan, kenapa manusia memerlukan makanan? Karena sebagai sumber untuk membuat energi untuk aktivitas kita sehari-hari. Ya, coba ditambahkan lagi. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan lagi dari Dani? Saya, Bu. Ya, silahkan. Penyedia bahan bakar, sumber energi utama, pembangun tubuh, sama melindungi dan pertahanan tubuh, Bu. Ya, itu fungsi dari makanan ya. Oke, kita lihat. Nah, ini jadi manusia ini memerlukan makanan karena makanan ini merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia untuk mendapatkan energi sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Tadi sudah disebutkan beberapa fungsinya dari makanan tersebut. Kemudian apa sih fungsi makanan? Tadi juga sudah disebutkan. Makanan ini berfungsi untuk memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan maupun perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak. Kemudian sebagai energi untuk melakukan aktivitas, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan cairan tubuh, kemudian berperan juga dalam pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit. Jadi pada pasien COVID juga mereka membutuhkan gizi maupun makanan yang baik untuk mereka konsumsi sehingga daya tahan tubuh mereka dapat berkembang dengan baik dan dapat mengurangi gejala-gejala yang ada pada penderita COVID. Kemudian zat pada makanan ini apa saja? Ada karbohidrat, protein, kemudian lemak atau lipid, kemudian ada vitamin. Sebentar, ada yang mau masuk. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang pertama ini ada karbohidrat. Bisa dilihat ini adalah struktur dari molekul karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan senyawa polihidroksialdehid atau polihidroksiketon. Kemudian mempunyai dua gugus fungsional yaitu gugus hidroksil dan gugus aldehid keton atau aldehid. Kemudian terdapat senyawa karbon, oksigen, kemudian ada hidrogen. Nah, ini kemudian ada fungsi dari karbohidrat sebagai sumber energi, kemudian pemberi rasa manis pada makanan, mengatur metabolisme lemak, kemudian menghemat protein, dan membantu dalam pengeluaran feses. Selanjutnya ada jenis-jenis karbohidrat. Karbohidrat ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana, kemudian ada karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana ini contohnya ada yang pertama ada monosakarida. Ini ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari sumber makanan glukosa, fruktosa, dan galaktosa? Silahkan. Saya, Bu. Ya, siapa? Sabila, Bu. Ya, silahkan. Contoh yang terbuat dari glukosa. Contohnya buah-buahan, terus dari pati. Kalau fruktosa itu dari madu dan buah-buahan. Fruktosa itu gula pasir yang digunakan untuk membuat teh, kopi. Laktosa, gula yang ditemukan di dalam susu. Galaktosa itu proses penyempurnaan laktosa. Ya, betul sekali. Jadi di antara karbohidrat sederhana ini, fruktosa ini kandungan gulanya ini menempati urutan yang paling manis dari tingkat kemanisan gula-gula yang ada di karbohidrat sederhana ini. Nanti Ibu akan lihatkan urutan karbohidrat yang paling manis. Yang pertama ini ada fruktosa. Kemudian karbohidrat kompleks ini berupa polisakarida, berupa pati, dekstrin, kemudian glikogen. Nah, ini tadi sudah disebutkan sumber-sumber dari monosakarida. Kita dilihat sendiri.
Oke, next. Nah, ini tingkat kemanisan dari gula atau dari karbohidrat. Yang pertama ini yang paling rendah ini ada laktosa, kemudian galaktosa, maltosa, kemudian glukosa, sukrosa, dan yang paling manis ini adalah fruktosa. Nah, ini sumber makanan dari karbohidrat sederhana tadi sudah disebutkan. Di antaranya ada gula pasir, gula merah, kemudian susu, madu, dan lain-lain, bisa dibaca sendiri. Nah, ini untuk sumber makanan dari karbohidrat kompleks. Tadi ada pati, kemudian dekstrin, dan glikogen. Kemudian polisakarida ini ada yang tidak larut air dan ada yang larut air. Bisa dibaca sendiri untuk sumber makanan dari karbohidrat kompleks, baik yang tidak larut maupun yang larut air. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan kelebihan dan kekurangan yang diakibatkan pada karbohidrat. Yang gambar ini merupakan kelebihan dari mengkonsumsi karbohidrat, yaitu ada obesitas. Kemudian yang sebelah kanan ini ada ketosis. Kira-kira ketosis ini apa ya? Kurus. Apa? Tidak terdengar. Kurus. Enggak, oke, jadi ketosis kan lebih cepat pembuangannya. Iya, gimana? Produksi keton melebihi kecepatan pembuangannya. Iya, betul. Jadi ketosis ini semacam bau mulut, seperti halnya pada saat kalian melakukan puasa, itu kan kalian tidak memakan makanan ataupun minum ya selama beberapa jam, jadi itu akan menimbulkan semacam kayak bau mulut seperti itu. Nah, ini namanya ketosis. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada protein. Nah, ini molekulnya. Kemudian ini protein ini merupakan polimer dengan monomer berupa asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Kemudian tersusun dari atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Kemudian protein ini terdapat 50% dari jaringan tubuh. Next, fungsi protein ini yang pertama dia menghasilkan jaringan baru, kemudian sumber energi utama selain dari karbohidrat dan lemak, kemudian sebagai zat pembangun, mengatur keseimbangan air, dan mengangkut zat-zat gizi pada tubuh. Oke, sumber dari protein ini ada daging sapi, kambing, kemudian kerbau, ada juga ikan, kemudian daging unggas, kemudian hasil dari unggas ada telur, kemudian ada kerang, ada olahan keju dan susu. Kemudian hasil pengolahan kacang-kacangan ada kedelai, tahu dan tempe yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Kemudian ada kacang hijau, kacang merah, dan kacang panjang. Nah, protein ini atau asam amino terdapat 20 jenis asam amino, diantaranya adalah 9 asam amino esensial dan 11 asam amino non esensial. Oke, sekarang Ibu tanya, apa perbedaan dari asam amino esensial dan asam amino non esensial? Silakan, ada yang mau mencoba? Saya, Bu. Ya, siapa? Anggi. Anggi. Iya. Ya, silakan. Asam amino esensial itu tidak dapat dibuat oleh tubuh dan harus dipenuhi dari makanan. Sedangkan asam amino tidak esensial dapat dibuat oleh tubuh sendiri apabila cukup tersedia nitrogen. Iya, betul sekali. Jadi asam amino non esensial ini yang bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri ya. Oke, kita lihat contoh-contohnya dari asam amino esensial dan asam amino non esensial. Nah, ini berbagai jenisnya, ada asam amino esensial dan asam amino non esensial, bisa dibaca sendiri. Untuk asam amino esensial ada histidin, isoleusin, kemudian leusin dan sebagainya. Kemudian ada
Asam amino non esensial ini ada alanin, glutamat, glutamin, aspartat, kemudian asparagin. Untuk sumber makanannya pada asam amino esensial, nah ini histidin, silakan bisa dibaca sebentar. Jadi ini sumber-sumber makanan dari asam amino esensial. Oke, lanjut ini. Oke, selanjutnya ini ada sumber makanan dari asam amino non esensial. Ini ada tirosin, sumbernya dari hati ayam, keju, alpukat, pisang, ragi, ikan, kemudian ada daging. Nanti bisa kalian baca sendiri di PowerPoint. Sebentar, ada yang masuk. Oke, ini kelebihan dan kekurangan dari protein. Sama seperti karbohidrat, jika tubuh kita terbanyak protein juga dapat menimbulkan obesitas atau kegemukan. Kemudian yang ini adalah kekurangan dari protein, ada penyakit kwashiorkor dan marasmus. Ada yang bisa menyebutkan dari perbedaan penyakit ini dari kwashiorkor dan marasmus? Bentar Bu, sebentar. Saya Bu. Ya, silakan. Siapa? Halo, Revaldi Bu. Silakan. Kalau kwashiorkor kekurangan protein meski asupan energinya cukup. Kalau marasmus kekurangan asupan energi atau kalori dari semua bentuk. Ya, oke. Jadi pada kwashiorkor ini bisa dilihat badannya dari bayi ini terlihat ada tulang-tulangnya juga kelihatan, kemudian ada perbedaan dari warna rambutnya, kemudian ini bentuk wajahnya juga seperti bulan ya, bulat seperti itu. Kemudian yang marasmus ini terlihat seperti anak yang kekurangan gizi, kurus sekali, kemudian wajahnya juga terlihat seperti lebih tua gitu ya. Oke, next. Yang ketiga ada lemak atau lipid. Ini senyawa heterogen yang relatif sukar ataupun tidak larut di dalam air, tapi larut dalam pelarut non-polar. Ada misalnya ester, kemudian kloroform. Kemudian ini tersusun dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian terdiri atas gabungan gliserol dan asam-asam lemak. Kemudian ini ada fungsi lemak atau lipid. Yang pertama sebagai sumber energi, kemudian yang kedua ada pelindung organ penting, kemudian yang ketiga ikut serta dalam membangun jaringan tubuh, kemudian ada pelarut beberapa vitamin yaitu vitamin A, D, E, dan K. Untuk sumber lemak atau lipid ini ada lemak hewani dan nabati. Untuk lemak hewani ini contohnya ada daging-dagingan seperti kambing, kemudian kerbau, sapi, unggas, kelinci, kemudian ada olahan susu, krim, mentega, keju, dan lain-lain. Kemudian pada lemak nabati ini contohnya pada minyak zaitun, kemudian minyak kelapa sawit, minyak jagung, dan lain-lain. Oke, yang keempat ada vitamin. Vitamin ini berasal dari kata vita yang berarti hidup atau vital, kemudian ine, senyawa amin atau amina. Di vitamin ini merupakan zat organik yang pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi.
Fungsi vitamin ini sebagai koenzim, kemudian biokatalisator untuk mengatur proses pertumbuhan, kemudian untuk fungsi normal tubuh. Nah, ini vitamin dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin larut dalam air, kemudian vitamin yang larut dalam lemak atau minyak. Vitamin yang larut dalam air ini contohnya ada vitamin B kompleks, kemudian vitamin H, kemudian vitamin C atau asam askorbat. Pada vitamin yang larut dalam minyak atau lemak ini ada vitamin A, D, E, dan K. Nah, ini ada defisiensi vitamin. Sebelumnya Ibu yang tanyakan, pada pasien COVID, apakah bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi vitamin? Tidak sepenuhnya, Bu. Kenapa? Hanya sebagai Karena tidak mematikan virusnya, Bu. Iya, jadi pemberian vitamin ini hanya sebagai kayak mengurangi gejala-gejala yang terdapat dalam pasien COVID, tapi tidak untuk mengobati ataupun mencegah dari pasien virus COVID ini. Ada obat yang bisa diberikan oleh pasien COVID, tapi juga itu hanya beberapa persen. Bisa mempercepat penyembuhan, tapi tidak seluruhnya, tergantung dari imunitas atau kekebalan dari masing-masing penderita dari COVID. Oke, ini kita lanjutkan. Ada defisiensi vitamin atau kekurangan vitamin. Ini ada defisiensi vitamin yang larut dalam air. Contohnya ini ada penyakit beri-beri disebabkan karena kekurangan vitamin tiamin. Kemudian ada selosis, ini kekurangan riboflavin, pellagra, niacin. Ini bisa dibaca sendiri nanti. Kemudian ini defisiensi vitamin yang larut dalam lemak atau lipid. Yang pertama ada buta senja. Ini disebabkan karena kekurangan vitamin A. Kemudian ada rickets pada anak, ini karena kekurangan vitamin D. Kemudian ada gangguan neurologis dan anemia, ini karena kekurangan vitamin E. Kemudian ada peredaran darah neonatus, itu vitamin K, kekurangan vitamin K. Oke, yang kelima ada mineral. Bahan makanan ini terdiri atas 96% air dan bahan organik, sisanya adalah unsur-unsur mineral. Mineral ini dikelompokkan menjadi dua juga, ada mineral makro dan mikro. Mineral makro ini yang diperlukan dalam jumlah banyak oleh tubuh, contohnya ada Na, Cl, K, Ca, Mg, fosfor, dan sulfur. Kemudian ada mineral mikro ini yang diperlukan dalam jumlah sedikit oleh tubuh, contohnya ada Fe, Zn, Ise, Mn. Ini bisa dibaca sendiri. Oke, yang terakhir ada air. Tubuh sebagian besar ini tersusun dari air. 55-60% dari berat badan orang dewasa atau 70% dari bagian tubuh tanpa lemak atau sekitar 47 liter. Jadi sebagian dari tubuh kita ini berisi air. Kemudian fungsinya ini sebagai pelarut dan pengangkut, sebagai katalisator, kemudian pelumas, sebagai pengatur, pelindung, kemudian pembangun. Kemudian ini ada zat adiktif pada makanan. Yang pertama ada adiktif alamiah, ini contohnya pada ekstrak kunyit, daun pandan sebagai pewarna makanan, misalnya pada kue. Kemudian ini ada air jeruk sebagai rasa asam. Nah, yang kedua ini aditif sintesis atau buatan. Nah, ini zat aditif yang berbahaya. Teksturnya lebih pekat, kemudian stabil, biasanya lebih murah, kemudian ini mengandung zat berbahaya bagi kesehatan, yaitu dapat menyebabkan karsinogenik. Masih ingat nggak karsinogenik ini apa? Yang menyebabkan kanker, Bu. Iya, betul. Karsinogenik ini dapat menyebabkan kanker. Contohnya ini pada MSG, kemudian penyedap rasa, boraks sebagai pengawet makanan, dan pewarna tetrazin.
pada jajan-jajanan yang biasanya dijual di sekolah-sekolah juga kalian harus hati-hati, takutnya ada pedagang yang curang dengan memanfaatkan bahan-bahan yang murah seperti ini tapi tidak memperhatikan kesehatan orang lain, karena biasanya ada yang menggunakan boraks ataupun pewarna pakaian yang digunakan untuk kayak bubuk sambal seperti itu. Kalian hati-hati karena berbahaya sekali bagi kesehatan. Tadi salah satunya adalah dapat menyebabkan kanker atau karsinogenik, kemudian dapat menimbulkan alergi ataupun gejala-gejala lain seperti sakit perut ataupun bisa demam ataupun gejala yang lainnya. Yang ini adalah tabel angka kecukupan gizi, sumbernya dari Permenkes nomor 28 tahun 2019. Ini adalah angka kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air yang dianjurkan oleh pemerintah untuk per orang setiap harinya, dari mulai bayi umur 0 sampai 5 bulan. Nanti bisa dibaca sendiri, ini ada banyak sekali. Untuk laki-laki dan perempuan tentunya juga beda takarannya, karena perbedaan jenis kelamin juga mempengaruhi aktivitas tubuh atau metabolisme tubuh. Nah, ini untuk angka kecukupan vitamin yang dianjurkan, nanti bisa dibaca sendiri. Ini untuk kecukupan mineral. Nanti bisa dibaca sendiri. Oke, selesai. Untuk selanjutnya kita berdiskusi di grup WA saja jika ada pertanyaan. Sebelumnya silakan aktifkan kamera terlebih dahulu untuk dokumentasi. Siap. Yang lain mana nih? Absennya gimana, Bu? Absennya nanti di WA saja. Yang lain tidur. Halo. Yang lain? Kok nggak pakai seragam? Oh iya, yang belum mengumpulkan tugas jangan lupa ya mengumpulkan tugas. Hari Senin itu pertemuan terakhir dengan saya, karena Selasa saya sudah penarikan magang. Jadi biar saya rekap semua nilainya, kemudian saya laporkan ke Bu Siti. Dan ini tugasnya sudah selesai apa belum? Masih dicicil, Bu. Masih dicicil. Insya Allah weekend selesai. Janji ya. Oke, yang lainnya gimana? Kurang yang praktek itu, Bu. Ya, segera diselesaikan. Oke, kita dokumentasikan dulu. Aktifkan kameranya. 1, yang lain mana? Halo. Tarik sis. Monggo. Revaldi mana, tadi udah on kameranya. Ayo. Oke, yang cewek-cewek mana nih? Oke, udah deh, seadanya dulu. Oke, 1, 2, 3. Lagi. 1. Foto apa? KTP. Gimana? Foto KTP, Bu. Bebas, bebas. Bentar. 1, 2, 3. Monggo. Tarik sis. Nongko. nggak Oke. screenshot tadi tadi, Bu. Gimana? Nggak di screenshot aja tadi. Udah, ini di HP juga ada.
Ini ada yang baru masuk gimana nih? Ulang. Capek dong saya. Oke, kita lanjutkan di grup WhatsApp ya. Apabila ada pertanyaan. Bentar. Siap, Bu. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.